Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya Muhammad Bukus Wijaya dari SMA Negeri 1 Wedung, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang telah saya buat. Tujuan dari pemaparan saya adalah saya sebagai peserta bisa dapat menciptakan gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak terutama pada modul 1.1 ini. Nah, apa yang ada di dalam materi ini, di dalam pemaparan saya? Yang pertama, saya akan memaparkan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul 1.1 ini. Kemudian yang kedua, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan dari modul 1.1 ini. Kemudian, saya akan bagaimana rencana penerapan saya akan terapkan bagaimana di dalam kelas saya. Langsung saja, kemudian yang pertama, tentunya ada pertanyaan pemantik yang perlu saya jawab dan perlu saya ungkapkan dalam pemaparan saya hari ini. Yang pertama, pernyataan pemantiknya adalah satu, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi apa sih saya itu anggap apa sih murid dan pembelajaran di dalam kelas? Apa yang saya percayai? Nah, itu inti dari pertanyaan pemantik nomor satu. Kemudian di nomor dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi nomor dua ini apa ya? Pengen menggali lebih lanjut pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di pertanyaan nomor tiga, rupa-rupanya yang segera saya terapkan, penerapan di dalam kelas menurut pemikiran KD. Nah, langsung saja kita coba jawab pertanyaan pemantik yang pertama tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, tentang murid, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid saya itu seperti gelas dan kertas kosong. Gelas kosong saya memiliki sebagai seorang pendidik, saya berwajib untuk memenuhi gelas itu supaya penuh. Dengan apa? Dengan yang saya sampaikan. Itu menurut saya. Dengan perlunya saya mengisi pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar, bila mana gelas itu penuh, maka saya anggap itu merupakan keberhasilan. Ya, itu yang pertama. Saya anggap anak itu kertas kosong. Saya memperlakukan anak itu sebagai kertas kosong. Nah, hal-hal yang saya anggap baik, maka itu saya coretkan terhadap anak-anak yang tadi saya anggap sebagai kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik. Nah, saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Itu yang pertama, tentang gelas dan kertas kosong. Kemudian yang kedua, saya menganggap semua murid sama. Artinya apa? Saya memperlakukan di dalam pembelajaran saya ini guru sejarah, saya jika mengajar sejarah di dalam kelas, saya menggunakan penyeragaman metode-metode pembelajaran yang sama tanpa mempertimbangkan minat dan potensi mereka masing-masing. Nah, di sisi lain juga saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu menganggap semua murid sama. Jadi pembelajarannya sama. Kemudian yang ketiga, murid hanya audiens. Bahwa pernyataan ini semua murid harus mendengarkan apa yang saya
ungkapkan, apa yang saya berikan, materi pembelajaran apa yang saya berikan. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada misalnya ada yang melanggar, yang terhadap aturan yang saya buat, jadi anak-anak itu tidak saya beri kesempatan untuk membuat aturan. Saya sendiri yang dominan membuat aturan. Maka saya ketika anak itu melanggar, maka saya akan berhak memberi hukuman kepada mereka. Nah itu tentang murid dan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di dalam kelas itu saya hanya mengajar, fokus saya hanya mengajar, menyelesaikan materi, memenuhi KKM yang ada di dalam kelas atau memenuhi KKTP sekarang. Nah ini karena prioritas saya pada grade atau pada nilai anak yang menjadi prioritas saya, hanya mengajar saja. Nah itu tentang anggapan saya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Nah, saya belajar apa saja tentang konsep pemikiran KHD. Yang pertama saya belajar tentang filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu 1 ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangunkarsa, yang ketiga adalah tutwuri handayani. Kita bahas yang pertama dulu, ing ngarsa sung tulodo. Di depan memberi contoh. Seorang guru atau seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi muridnya. Jadi saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid saya. Jadi contoh. Ya, apa yang ada pada anak berarti apa itu yang dicontoh dari gurunya. Ing madya mangunkarso, yang kedua adalah ing madya mangunkarso, di tengah memberi semangat. Di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kelas, di tengah-tengah pembelajaran, seorang pemimpin pendidik harus menjadi pemimpin yang mampu membangkitkan semangat dan memberi motivasi kepada yang dipimpinnya. Siapa? Ya, murid-murid saya di kelas. Itu pemikiran yang saya dapatkan dari modul 1.1 ini. Kemudian tutwuri handayani. Yang ketiga adalah di belakang memberi dorongan. Dari belakang seorang pemimpin atau pendidik yang menjadi seorang pemimpin pembelajaran harus memberikan dorongan dan dukungan agar yang dipimpin atau murid-muridnya itu, yaitu yang murid-muridnya tadi ya, bisa mandiri dan maju. Jadi mereka setelah sekolah nanti harus mandiri sendiri, hidup sendiri, harus bisa hidup kalau istilah Soekarno itu berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Itu tentang filosofi pendidikan. Kemudian yang kedua tentang pendidikan yang menuntun. Kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tidak lain adalah segala kekuatan yang ada di dalam lahir dan batinnya anak, atau karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Jadi ini seperti kita pendidik itu kita ibaratkan sebagai petani. Kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi hal yang lain. Misalkan padi berubah menjadi mangga atau padi berubah menjadi pisang, tidak. Tapi padi mempunyai kodratnya, yaitu beras. Kodratnya adalah beras. Kita sebagai seorang petani memiliki kewajiban menuntun, merawat. Kita memberi pupuk pada padi itu, kita memberantas hama yang mendekati padi itu. Itulah yang menjadi tugas seorang petani, menuntun padi agar menjadi beras. Nah, sama seperti seorang guru menuntun anaknya agar mencapai kodratnya. Misalkan anak itu memang ditakdirkan menjadi seorang dokter, maka kita tuntun kodratnya. Kita tidak tahu anak itu kedepannya seperti apa. Tidak bisa kita menginginkan, saya pengen kamu jadi pilot. Tidak bisa, karena dia punya bakat dan minatnya sendiri. Nah, itu pendidikan yang menuntun. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu merujuk pada keadaan hukum alam yang harus dihormati dan dipahami dalam proses pendidikan. Itu ada
Kalau diimplementasikan dalam dunia pendidikan, pendidikan itu harus selaras dengan alam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum alamiah. Anak-anak harus diajarkan untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga kelestariannya. Penekanan ini mencakup pengenalan kepada alam, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya tentang kodrat zaman. Apa itu? Kodrat zaman merujuk pada perubahan dan perkembangan zaman yang harus diakui dan diikuti oleh dalam proses pendidikan. Kalau kita bisa implementasikan di dalam dunia pendidikan, pendidikan itu harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi kalau kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak kita jika satukan, itu namanya budi, kita satukan, kita bisa menjadi tenaga, itu namanya adalah pekerti. Nah, perlu diketahui bahwa budi pekerti menjadi pikiran, perasaan, kemauan sehingga pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Nah, itulah konsep-konsep pemikiran KD yang saya pelajari di modul 1.1. Nah, apa sih perubahan sebagai bahan refleksi saya? Nah, yang awalnya tadi saya menganggap murid itu sebagai gelas kosong, saya sekarang menganggap anak itu dengan pandangan hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak itu memiliki anak itu sebagai manusia, sebagai makhluk dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Nah, dengan demikian maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembang kodratnya tersebut. Nah, itu. Jadi yang gelas kosong saya anggap lagi ternyata anak itu punya kehidupannya sendiri. Mereka punya kodratnya sendiri. Mereka tumbuh dengan kodratnya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, yang awalnya saya menganggap semua murid itu sama, saya anggapan ini keliru. Anggapan ini keliru dan saya perubahan saya refleksikan anak itu ternyata istimewa. Anak itu memiliki keunikan, anak itu memiliki karakteristik sendiri sehingga sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya hanya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi mereka masing-masing. Ya, ini sejalan dengan analogi KD yang tadi saya katakan seperti petani yang menuntun kodrat padi menjadi beras. Kemudian murid hanya audiens. Nah, ini saya menganggap yang awalnya murid hanya audiens, saya berubah pemikirannya dengan saya berhamba pada murid memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, berhamba pada murid bukan berarti saya menyembah murid, tapi saya menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak atau murid dalam pembelajaran. Tentunya sebagai seorang individu kebutuhan anak itu berbeda-beda dari satu anak ke anak yang lain. Nah, sebagai hamba yang baik, sebagai guru yang baik, saya akan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Kemudian di dalam kelas saya hanya fokus mengajar. Kemudian saya ubah pola pikir saya refleksikan ternyata saya juga harus selain mengajar saya juga harus mendidik sebagai seorang guru. Nah, memang mengajar itu hanya berfokus pada sifat yang lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik akan berfokus pada sifat batiniah atau mental. Selain mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai, grade ya, tapi mendidik akan lebih diarahkan pada pengembangan value atau pada anak. Nah, itu
yang menjadi refleksi saya terhadap pemikiran setelah saya merenung setelah belajar dari modul 1.1. Nah, bagaimana penerapan saya di kelas? Jadi ada 3 penerapan yang akan saya terapkan di kelas. Yang pertama, saya akan menganalisis karakteristik murid saya agar dapat menggali potensi menurut kodratnya masing-masing. Kemudian yang kedua, saya akan menjadikan pembelajaran berpusat pada murid. Ini selaras pada menghamba pada murid yang tadi. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan penguatan yang positif dari setiap pencapaian murid saya. Inilah saya sebagai tutor Handayani, penerapan saya sebagai pendorong agar memotivasi mereka agar belajar lebih baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.